Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Syafiruddin selaku pengampu mata pelajaran psikologi umum yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Yang selanjutnya saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Muhammad Banawi, 2. Muhammad Dani Saputra, 3. Mutiara Dwi Sapna Rengganis, yang keempat Muafikuni Zarfanani, dan yang kelima Novita Anggriani. Di sini kami akan mempresentasikan materi psikologi tentang memori. Yang bagian pertama atau poin A yaitu pengertian memori. Secara etimologi, kata memori berasal dari bahasa Inggris yaitu memory. Secara sederhana, memori adalah kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Fungsi memori. Memori memiliki fungsi-fungsi khusus dan peranannya dalam membantu aktivitas tubuh manusia. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari memori. Yang pertama yaitu encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapatkan kemudian diruahkan menjadi default memori organisme. Yang kedua yaitu storage atau penyimpanan. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapatkan akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Yang ketiga yaitu retrieval atau mengeluarkan kembali. Fungsi ketiga yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. D. Jenis-jenis memori. 1. Memori sensoris. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. 2. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. 3. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensor di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar, sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam. E. Faktor lupa dalam memori. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan hilang. Konsep lupa memiliki 6 macam teori, yaitu 1. Dicey teori, menganggap bahwa memori akan semakin memudar dengan berlalunya waktu bila tidak pernah diulang kembali. 2. Teori interferensi. Teori ini beranggapan bahwa informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang masih ada dalam gudang memori, tetapi jejak-jejak ingatannya saling bercampur aduk atau menitik beratkan pada isi interval. 3. Retrieval failure. Kegagalan mengingat memori yang disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai. 4.
teori motivate forgetting, kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. F. Usaha untuk meningkatkan kemampuan memori. Cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan yaitu melalui proses berikut. Recall, yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme, misalnya mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk, seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa integratif, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini yang memberikan respon pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut, misalnya menceritakan isi buku yang telah dibacanya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.